Cinta setelah menikah, bab 11. Mata Sulia memancarkan cahaya kejam, mendongakkan wajahnya yang glamor. Memandang Yuki dengan sombong, dia pun berkata, "Kamu yang hanya seorang pelayan berani sekali mengotori pakaian tamu, dan bahkan kamu tidak meminta maaf." Wajah putih Yuki memerah. Kedua tinjunya dikepal erat, berhadapan dengan Sulia. Sulia awalnya ingin menekan Yuki di depan Raihan. Siapa tahu bahwa gadis kecil ini ternyata menatapnya dengan tidak mau kalah. Benar-benar tidak menganggapnya sama sekali. Hatinya bertambah marah. Menggebrak meja dengan keras. "Panggil manajermu kemari." Tindakan Sulia mengagetkan tamu restoran lainnya. Menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Raihan masih dengan santai melipat tangannya di depan dadanya. Kakinya yang panjang berdiri dengan santai, sepertinya sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Emosi Yuki, dia sudah pernah melihatnya. Benar-benar adalah seekor landak kecil. Sekarang situasinya menjadi seperti ini. Yuki sudah pasti akan bertengkar hebat dengan Sulia. Kemudian dia akan pergi, bukan? Para tamu di restoran Prague itu kaya dan elegan. Persyaratan untuk para pelayan sangatlah tinggi. Jika mendapatkan keluhan dari para tamu, maka akan segera dipecat. Yuki menggigit bibirnya dengan pucat. Pekerjaan ini adalah pekerjaan dengan gaji tertinggi di antara 3 pekerjaannya yang lain. Jika dia dipecat, apa yang harus dia lakukan dengan biaya pengobatan ayahnya? Sudut bibirnya hampir digigit hingga berdarah. Yuki membuka mulut dengan susah payah. "Maaf, layananku yang tidak baik. Tolong maafkan aku." Raihan menaikkan satu alisnya, sedikit terkejut dengan suara rendah Yuki. "Maaf? Oke, gaunku ini seharga lebih dari 80 juta. Ganti rugi padaku dengan 1 gaun." Sulia dengan bangga melirik sekilas pada Raihan. Pelayan wanita ini hanyalah seekor itik jelek. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan dia? Mengganti rugi gaun seharga lebih dari 80 juta? Mata bening Yuki langsung membelalak lebar. Hati wanita ini terlalu jahat. Hanya terkena beberapa tetes air soda, dia bahkan ingin Yuki mengganti rugi gaunnya. Air itu bahkan dia yang sengaja menjatuhkannya sendiri. Mata Raihan bahkan terlihat lebih tertarik. Permainannya menjadi lebih menarik. Dia ingin melihat bagaimana wanita kecil ini menghadapi kesulitan yang dibawa Sulia. Mendongak melihat tatapan Raihan yang bagai sedang menonton drama. Keluhan dan kekesalan dalam hati Yuki seketika berubah menjadi amarah. Orang-orang kaya dan berkuasa ini memang suka menyulitkan orang kecil sepertinya. Bukan, kalau begitu jangan salahkan dia karena bersikap tidak segan. Yuki mengepalkan tangannya. Tidak ada lagi rasa rendah hati dan juga rasa bersalah di wajahnya. Suara itu dengan jelas dan tegas dia berkata, "Nona Sulia, aku akan menggantikanmu dengan gaun yang sama." "Apa?" Raihan dan Sulia sama-sama kaget. Melihat sepatu usang di kaki gadis kecil itu sudah menunjukkan betapa menyedihkannya dirinya. Gaun senilai lebih dari 80 juta. Dia berani mengatakan bahwa dia akan menggantinya. Melihat Raihan dan Sulia yang tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut, nada suara Yuki meninggi. Sepasang mata hitam itu memancarkan sinar dengan sedikit kebijaksanaan. "Karena aku akan menggantikanmu gaun baru. Jadi, bukankah gaun yang kotor itu menjadi milikku?" "Oh,
tentu saja menjadi milikmu. Sulia benar-benar bingung. Sebenarnya, apa yang ingin dilakukan gadis kecil ini? Sudut bibir Rehan sedikit terangkat. Seulas senyum diam-diam muncul. Mata hitamnya yang dalam itu mengungkapkan rasa kagum. Tidak terlihat gadis kecil ini, meskipun temperamennya keras, tapi masih memiliki kecerdasan. Oke, kalau begitu, segera lepaskan gaun kotor itu dan berikan padaku sekarang. Nada suara Yuki terdengar sangat tegas. Ah, aku? Kamu? Sulia menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap Yuki, mengarahkan jari telunjuknya ke arah Yuki, sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Rehan, dia menindasku. Sulia mengerucutkan bibirnya, tampangnya sangat tertindas. Masuk ke dalam pelukan Rehan, satu jarinya menunjuk ke arah Yuki. Tangan lainnya mengguncang lengan Rehan, dia pun berkata lagi. Rehan, katakan sesuatu. Lihatlah, aku ditindas sedemikian rupa olehnya. Bab 12. Mata semua orang di restoran mengarah pada mereka. Cukup. Suara pria yang dalam menghentikan rengekan Sulia. Sepasang mata Sulia berubah menjadi putus asa dalam sekejap. Ini pernah terjadi sebelumnya, tapi Rehan tidak pernah menghentikannya. Dia adalah salah satu orang yang paling disukai dari sekian banyak kekasih Rehan. Tapi hari ini, demi pelayan yang lusuh ini, Rehan membentaknya. Rehan, kamu? Sulia masih tidak mau menyerah, mengencangkan pegangannya pada lengan Rehan. Sepasang mata Rehan yang dalam memandang Yuki dengan sedikit senyum yang tidak terduga. Yuki merasa tubuhnya merinding, hanya ingin segera pergi dari sini. Pria itu terlalu berbahaya, udara di sekitarnya terlalu menekan. Bahkan walaupun wajahnya tersenyum, tapi suasana di sekitarnya menjadi dingin. Tapi kaki panjang Rehan langsung menghentikan langkah Yuki. Presdi Rehan, tolong menyingkir sedikit. Aku harus pergi bekerja. Yuki mengeluarkan senyum profesionalnya dan berkata dengan sopan. Tapi pandangan matanya sama sekali tidak ada rasa merendah. Tiba-tiba, dagunya dicengkeram dengan kuat oleh tangan besar Rehan. Sial, menggunakan cara ini lagi. Perasaan sakit yang begitu familiar. Malam di tengah hujan waktu itu, dia juga dengan tidak berperasaan mencengkeram dagunya hingga dagunya memar selama beberapa hari. Yuki kesakitan, kemudian menarik napas dingin. Hatinya penuh dengan amarah. Haruskah orang miskin ditindas seperti ini? Dia hanya bekerja sebagai pelayan yang baik. Atas dasar apa dia harus dihina seperti ini? Sepasang mata jernih itu menatap dingin pada mata Rehan. Lepaskan tanganmu. Suara itu sangat tenang tanpa sedikit pun perasaan. Kamu sekarang sedang memerintahku? Telapak tangan besar milik Rehan makin meningkatkan kekuatannya, menatap wajah putih Yuki yang kesakitan, tapi tidak mau meminta belas kasihan. Hatinya perlahan menjadi marah. Wanita ini, apa tidak pernah tahu cara untuk menyerah? Haruskah begitu keras kepala? Seorang wanita sedikit lebih patuh akan lebih lucu. Aku katakan sekali lagi, lepaskan tanganmu. Yuki berusaha keras menahan kesabarannya. Kesabarannya sudah mencapai batasnya. Apa? Kamu jangan lupa, aku adalah tamu. Berbicara padaku lebih baik bersikap sopan sedikit. Suara Rehan yang sombong terdengar di atas kepalanya. Kekuatan telapak tangan yang besar itu sama sekali tidak melemah.
Yuki merasa rahangnya sudah hampir hancur. Kesabarannya terakhir sudah hilang. Yuki mengangkat lututnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang benda di antara kaki Raihan. Raihan menarik napas dingin, menatap Yuki dengan mata tidak berani mempercayainya. Ternyata ada orang yang berani menendang sumber kehidupan Raihan. Yuki mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Raihan. Dengan cepat mundur ke posisi aman. Wajah kecil itu dipenuhi dengan senyum kemenangan. Dia pun berkata, "Presdi Raihan, aku lupa memberitahumu. Aku sabuk hitam taekwondo." Wajah Raihan langsung menjadi suram. Mata gelapnya penuh amarah. Yuki tanpa sadar bergidik. "Raihan!" Sulia berteriak dan bergegas menangkap wajah Yuki. "Kamu wanita licik, menggunakan cara yang begitu kejam. Aku akan memberitahu manajermu untuk memecatmu." Yuki terkekeh, segera melepaskan celemek rendah di bagian pinggangnya, dengan pelan melemparkan ke atas meja, bertepuk tangan dengan gembira. "Terserah, aku sudah tidak bekerja lagi sekarang. Aku mengundurkan diri." Menoleh ke arah Raihan dan melemparkan senyum provokatif. Ketika Sulia sedang bertanya pada Raihan bagaimana keadaannya, Yuki bergegas kabur. Jika dia tertangkap oleh Raihan lagi, rahangnya sudah pasti akan hancur.